Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngobras kembali berjumpa. Tentu saja masih bersama Kang Aam dan Kang Dedi ya, di acara ngobrol bareng sore-sore. Baik, seperti biasa untuk obrolannya atau untuk mengisi acara ini kuncinya ada di Kang Dedi ya, sebagai sumber permasalahan gitu Kang Dedi. Diskusi atau obrolan kali ini Kang Dedi ngobrolin masalah apa nih kita, agar channel kita memberikan manfaat lah, bukan hanya untuk kita ya, tapi juga untuk rekan-rekan kita di luar sana. Silakan Kang Dedi. Terima kasih Kang, selamat sore. Untuk acara ngobras kali ini saya akan menanyakan masalah bisnis ya, urusan bisnis lah. Soalnya kan saya tidak punya usaha, terus terang saja kan, hidup di kampung, penghasilan nggak punya, tapi kan makan tetap aja Ya, kita perlu itu ya, perlu merokok, pokok, kebutuhan pokok. Barangkali Kang Am bisa memberikan solusi kepada saya, usaha apa saja yang bisa saya lakukan, yang itu tadi bisa dilakukan kalangan muda, kalangan tua, yang lagi ngetren di zaman sekarang ini Kang. Oh ya, untuk urusan bisnis ya. Sebenarnya untuk urusan bisnis ya, untuk zaman sekarang seharusnya sudah tidak lagi menjadi permasalahan ya. Ketika kita mau atau punya kreativitas. Karena memang berbeda dengan zaman kita dulu lah Kang Dedi. Iya. Dimana kita yang bisa dibilang hidup di 3 zaman ya, dimana kita pernah ngalamin zaman obor gitu kan. Iya. Ya, sebelum ada listrik kan kita ngalamin, karena memang usia kita yang sudah lama kita ya, zaman udah cukup lah. obor itu ya. Terus juga masuk dimana sebelum seperti sekarang ini, dan kita juga alhamdulillah usia masih diberikan ada ya, panjang umur gitu, ya gitu itu ya, sehingga kita bisa masuk juga ke era digital. Nah, dan hal ini jujurlah dari mulai kita di zaman kita dulu ya, tidak terpikirkan seperti sekarang ini gitu. Nah, tapi tentu saja tidak menjadi kendala ya buat kita yang sudah punya usia juga di zaman sekarang, karena memang seperti tadi Kang Dedi, untuk urusan perut kan kita tidak bisa tawar menawar lah. Jadi intinya kita harus terus memperjuangkan bagaimana agar kita bisa tetap makan keluarga, dan bukan hanya untuk makan tentunya ya, karena kita juga butuh untuk biaya pendidikan anak-anak, juga butuh untuk biaya kesehatan dan lain sebagainya, bukan hanya untuk makan gitu kan. Nah, jadi tetap saja kita harus mencari cara atau mencari solusi bagaimana agar kita tetap bisa eksis, tetap bisa bertahan di dunia yang sudah masuk ke era digital ini. Bahkan sudah mulai perdagangan bebas kan ya, seperti itu. Maaf Kang, barusan kan Akang bilang era digital. Sebetulnya saya belum mengerti itu apa era digital itu. Ya, kalau era sendiri kan zaman ya Kang. Ya. Digital berarti kan serba digital, serba. Jadi semuanya serba ya digital lah. Kang tahulah seperti apa digital kan. Kita ada jam digital, ada TV digital dan lain sebagainya, seperti itu. Artinya, jadi kita sudah masuk ke zaman yang semuanya serba menggunakan alat-alat yang serba digital. Jadi seperti itu. Seperti halnya termasuk apa namanya, yang namanya bisnis, seperti yang akan menjadi fokus pembicaraan kita hari ini ya. Iya. Nah, bicara masalah bisnis teman-teman, jadi kebetulan alhamdulillah Kang Dedi, ini bukan maksud promosi ya, karena memang supaya teman-teman juga paham, kok berani-beraninya menerangkan atau menjelaskan hal ini. Karena memang jujur saja ini adalah channel kesekian saya ya kan. Dan alhamdulillah ini adalah channel kebersamaan kita yang memang sudah sejak dulu kita sama-sama, seperti tadi ya, dari
zaman yang belum masuk seperti sekarang ini, dimana kita belum punya HP kan ya seperti itu. Tapi alhamdulillah kan sekarang justru sulit untuk mencari orang yang tidak punya HP. Betul. Dan alhamdulillah karena memang saya lebih dulu masuk ke dunia seperti sekarang ini, jadi kita juga harus ya bisalah berbagi ilmu, berbagi pengalaman, bukan tujuan untuk apalah. Jadi kita gitu ya, menggurui apalagi karena memang di luaran sana banyak orang-orang yang lebih paham tentang dunia ini ya gitu kan. Jadi ini hanya sharing saja karena memang menurut salah satu penjelasan ya, experience is the best teacher, atau ya menurut bahasa kita sih pengalaman adalah guru yang terbaik kan, seperti itu Kang Deddy. Jadi inilah yang akan kita bagi, bukan ini karena memang pengalaman. Dan alhamdulillah jadi seperti yang sudah disampaikan di channel-channel yang lain bahwa memang saya adalah salah satu remako Kang Deddy sama dengan saya remaja yang sudah masuk ke kolot gitu kan, yang nyeleneh, artinya ya ikut-ikutan tren masa kini. Sehingga dari tahun 2007 Kang Deddy saya mulai tertarik dengan dunia yang serba maya atau serba tidak nyata gitu kan. 2007 sekarang 2020 udah berapa tahun Kang itu? Ya mungkin kurang lebih 17 atau berapa ya. Hampir ya sekian tahun. Saya dan ketinggalan. Dan memang teman-teman ini sebagai bahan motivasi saja ya. Jadi siapapun bisa melakukan itu, dan bahkan yang tadinya tidak terpikirkan ketika kita mau belajar. Nah ini ya yang perlu dicatat, perlu digarisbawahi. Jadi jangan sampai minder, jangan sampai kita cek bahasa Sunda makumeok mewah dipacok Kang Deddy. Jadi sebelum kita menjalankan kita sudah takut duluan. Wah ini nggak mungkin saya bisa. Nah nyatanya gitu kan. Dimana seperti Kang Deddy tahu, ini sebagai bahan motivasi supaya teman-teman juga ya lebih paham dan punya keberanian untuk masuk ke dunia yang memang seperti sekarang ini ya. Kita harus ikut ya, terjun ke dalamnya. Ketika kita tidak ikut maka kita akan tertinggal kan, seperti itu. Akan tertinggal langkah dengan oleh kompetitor kita kan, seperti itu. Nah sebagai sebagai bahan saja bahwa tahun 2007 ini Kang Deddy, dimana Kang Deddy tahu sendiri ya, di kita ini Kang Deddy, jangankan ada internet kan, ya kan, betul, tahun 2007 mengenal internet pun belum lah, jujurlah tahun itu kan, ya tahun 2007, sehingga masih tabu lah, bisa dibilang tabu itu bisnis online. Dan kebetulan waktu itu Kang Deddy ini sebagai bahan ini aja ya, sebelum kita membahas ke depannya supaya teman-teman benar, berarti ya ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi ya. Jadi seperti ini Kang Deddy. Tahun 2007 yang lalu itu kan tidak ada internet, sehingga saya harus menggunakan modem modem yang digantung Kang Deddy di luar. Ini pengalaman saya, sampai saya beli 6 modem waktu itu untuk membantu koneksi internetnya. Karena memang jangankan ada seperti sekarang ada koneksi internet masuk ke rumah, karena memang ya tidak terpikirkan waktu itu. Tapi saya dari koneksi internet itu jadi bisa membaca bahwa ternyata internet itu bisa menghasilkan uang. Nah di sini saya tertariknya. Gitu. Waktu itu saya nggak percaya Kang Deddy. Jadi selama 3 tahun terus menekuni apa itu bisnis online. Jadi yang saya pelajari itu ya teman-teman, jadi yang saya pelajari itu apa itu bisnis online, alatnya apa saja, bagaimana cara mengelolanya, dan bagaimana agar alat yang kita kelola itu bisa menghasilkan uang. Jadi seperti itu yang saya ya. Makanya jadi saya bentuk usaha gitu bentuk usahanya. Jadi bukan menjadi programmer, bukan seperti itu. Karena programmer mungkin ya teman-teman maklum lah, saya kelahiran tahun 71 ya, untuk terlalu berat lah untuk memikirkan program seperti itu. Tapi saya lebih Kang Deddy, lebih mendalami hasil karya para programmer dan developer dalam ataupun luar negeri ya, dengan mempelajari sistem kerjanya. Nah itu dari mulai apa itu toko online, bagaimana sistem kerjanya, bagaimana cara mengonlinekannya, kebutuhannya apa saja. Nah seperti itu. Jadi alhamdulillah selama ini sehingga kita
dari sekian banyak jenis bisnis online, kalau saya sendiri ya akan membagi ya ke dalam 4 bagian yang jadi. Itu apa saja? 4 bagian. Jadi sebelum kita membahas ke apa yang disampaikan oleh Kang Deddy, jadi gini ya. Jadi kan di era digital seperti ini kan seharusnya kita tahu dulu. Jadi maksud saya ya bukan saya ngawur dari obrolan ini. Sebelum kita terjun ke bisnis itu setidaknya kita mengetahui dulu apa yang akan kita jalani. Nah, itu ya tujuan saya. Jadi kan sangat aneh loh kalau misalkan kita berbisnis, kita tidak tahu apa yang akan ditekuni dan kita tidak mendalami ilmunya. Nah, jadi jelaslah kita akan ketinggalan dan mungkin saja kita akan kena masalah nantinya. Nah, jadi sebelum teman-teman ya berbisnis ya, siapapun itu ya, dan bisnisnya di era digital seperti ini, katakanlah bisnis online. Jadi ya saya sendiri membagi ke dalam 4 bagian, Kang Deddy. 4 kategori ya bisnis itu sendiri. Nah, gitu ya. Kenapa 4? Ini berdasarkan sebenarnya banyak kalau jenis bisnisnya. Cuman saya membagi 4 kategori itu berdasarkan apa? Berdasarkan dari hasil yang kita dapatkan dari bisnis itu. Nah, jadi seperti itu. Itu pertama itu apa? Yang pertama adalah bisnis, kalau saya sih mengelompokkan seperti ini. Ini hasil pemikiran saya sih, sebenarnya bukan dari ahli ya ini. Kalau saya mengelompokkan yang pertama itu adalah bisnis online berbasis penjualan, Kang Deddy. Nah, jadi artinya segala jenis bisnis dengan media internet yang kita gunakan untuk memasarkannya dan keuntungan utama yang kita harapkan dari bisnis tersebut adalah dari hasil penjualan, Kang Deddy. Baik itu menjual produk fisik, produk digital, jasa, keahlian, itu saya kelompokkan menjadi bisnis berbasis penjualan. Nah, jadi kita menjual jasa, menjual keahlian, menjual produk, ya produknya juga kita bagi lagi, ada produk fisik, produk digital. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung apa itu produk fisik, nah jadi produk fisik itu adalah produk yang dimana kita ada yang beli, transaksi deal, maka kita membutuhkan pihak ketiga seperti jasa pengiriman untuk menyampaikan produk kita ke klien kita itu. Jadi kita banyak kan. Nah, seperti itu. Waktu dulu saya mulai start belum seperti sekarang kan tadi ya. Nah, tapi kalau misalkan yang kaya mah justru lah duluan yang baru-baru gitu karena itu kan faktor rezeki kita juga ya. Terus yang kedua produk digital. Nah, kalau produk fisik kayaknya kita tidak perlu dipanjang lebar ya karena memang sudah banyak yang melakukannya. Kita jualan gitu kan, kita pakai jasa pengiriman karena kan sekarang tiap hari kan adalah jasa pengiriman ke kampung kita juga. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah jenis produk fisik seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang istilahnya tidak punya produk fisik tapi punya keahlian, kita bisa menekuni produk digital, Kang Deddy. Seperti apa itu, Pak? Ini produk digital itu secara globalnya adalah jenis produk di mana ketika terjadi transaksi penjualan atau transaksi jual beli itu deal, maka tidak membutuhkan jasa pengiriman. Tapi memang produknya ada. Nah, tapi kita unduh atau kita download. Nah, produknya seperti apa? Seperti aplikasi, foto, video, e-book atau buku elektronik, ya seperti itu. Maka itu adalah jenis bisnis yang kita kelompokkan menjadi produk berbasis penjualan, tapi produknya produk digital. Nah, seperti itu Kang Deddy. Nah, itu kan bisa menjadi peluang. Apa saja dari bisnis itu yang bisa kita tekuni? Banyak. Nah, kalau produk fisik ya silakan lah, itu mah lebih gampang kita cernanya. Ya, lebih gampang karena apa? Kita punya produk, kita jual lah, itu mah sudah jelas kan. Nah, ini yang produk digital yang akan kita bahas. Siapa tahu teman-teman punya keahlian dan belum tahu bahwa ini adalah peluang bisnis yang sangat luar biasa gitu loh. Apa saja yang bisa kita ciptakan untuk menjadi sebuah peluang bisnis dari produk digital ini. Nah, produk digital ini adalah produk yang tidak perlu jasa pengiriman, dan keuntungannya Kang Deddy berbeda jauh dengan produk fisik. Nah, ini. Nah, kalau produk fisik kita punya 2 jenis korek api seperti ini ya. Ketika diambil satu bakal hilang satu. Tapi kalau produk digital kelebihannya itu
walaupun produknya satu, di-download atau diunduh ribuan kali tetap bisa. Nah, itu kelebihannya. Oh, gitu ya. Jadi apa saja yang bisa diaplikasikan ke arah sana, seperti kita punya keahlian tertentu, misalkan Kang Deddy di bidang pertanian. Nah, ini punya ilmu kita, bagaimana cara memupuk, bagaimana cara menyemai. Nah, itu ditulis dalam bentuk tulisan, langsung dijadikan sebagai buku elektronik dan dijual. Nah, itu adalah ketika misalkan dijual 10.000, walaupun 10.000 Kang Deddy, tapi kalau misalkan ada 1 juta orang yang mengunduh, membeli, jadi berapa? Ya, dan produknya tetap tidak akan berubah. Gak hilang gitu. Ya, gak hilang. Nah, itu atau oke lah, kita misalkan punya hobi fotografer, menjadi seorang fotografer ya. Nah, jadi kita suka ambil foto. Nah, kalau dulu kita harus keliling ke kampung-kampung jualan fotonya, nawarin foto kita, karena sekarang memang sudah setiap HP juga sudah punya foto, jadi akan sangat sulit lah kalau usaha seperti itu atau konvensional ya. Ya, kita gunakan justru bisnis itu untuk menyalurkan hobi kita, tapi kita jual fotonya. Nah, itu banyak sekali yang menghasilkan dari produk foto-foto seperti itu, seperti kita jual di Shutterstock, di e-stock dan lain sebagainya ya, banyak yang bisa kita ikut di sana. Walaupun untuk untuk seleksinya sangat luar biasa ya, ketat, karena memang hanya orang-orang yang benar-benar punya potensi di sana yang bisa diambil, karena menjualnya produk yang benar-benar berkualitas gitu kan. Nah, di sana kita bisa menjual. Bisa dibayangkan kalau misalkan sehari lakunya dengan harga $2, kita bisa menjual 100 foto saja dengan harga $2 sudah berapa? $200 per hari tanpa kehilangan produknya. Itu $2 itu di Indonesia atau di kalau gitu dunia kita skalanya. Kita bicara bisnis online, jadi kita tidak bicara Indonesia atau Malaysia, karena kita bisnis online. Bisnis online itu berbeda Kang Deddy. Kenapa bisnis online itu kelebihannya tidak ada batasan? Oh, gitu. Yang ketika kita bicara bisnis online, berarti kan menggunakan internet Kang Deddy. Ketika menggunakan internet, berarti seluruh dunia bisa mengakses. Nah, itu. Jadi kita tidak bicara satu regional. Nah, itu. Ya, itu yang perlu dipahami. Berarti tinggal kita menggunakan bahasa saja Kang Deddy. Dan jangan bingung. Ya, walaupun kita tidak punya basic bahasa Inggris misalkan, jangan bingung, karena memang sekarang banyak aplikasi yang membantu, yang bisa menerjemahkan secara otomatis. Ya, seperti itu. Misalkan produk kita tulis bahasa Indonesia, tapi nanti orang lain untuk menerjemahkannya, ya ada cara. Memang ada yang secara otomatis bisa menerjemahkan. Jadi secara otomatis mereka datang dari India, bahasa India yang seperti itu kan jadi mudah kan. Nah, yang penting tahu dulu Kang Deddy caranya. Itu permasalahannya. Nah, di sini dengan channel kita berusaha memberitahu ya, bukan menggurui. Ya, memberitahu untuk orang yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu ya termasuk saya. Ya siapapun lah itu ya Kang Deddy, seperti itu. Jadi kita akan berusaha memberitahu dari pengalaman, tadi juga experience di best teacher gitu kan, guru terbaik. Nah, disinilah kita akan berbagi. Nah, seperti itu. Jadi menggunakan channel ini kita ya, teman-teman tugasnya hanya mendukung kita gitu kan. Teman-teman hanya mendukung kita dengan cara subscribe dan bantu share gitu ke teman-teman yang lainnya agar channel ini bisa bermanfaat gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita perjelas lagi ya. Nah, kita akan tekankan di produk digital dulu ya di pertemuan kali ini. Tapi nanti kita akan langsung ngobrol-ngobrol yang lainnya. Jadi kita bukan hanya di bidang bisnis kita ngobrol ya. Seluruh masalah lah kita ya. Permasalahan kehidupan pokoknya. Kita kupas kita kupas di sini. Oke, untuk selanjutnya misalkan kita punya hobi yang lain ya selain foto. Nah, gitu kan. Apa itu? Kita bisa bikin aplikasi misalkan. Ya. Karena anak-anak muda sekarang bisa bikin game, misalkan. Nah, itu kesempatan. Ya, bikin. Nah, ini adalah peluang emas. Makanya caranya seperti apa itu? Ya, kalau caranya itu ada tempat belajar khusus ya bagi orang yang belum tahu, dan di sanalah kita belajar. Termasuk saya kan belajar coding itu kan belajar secara online ya. Nah, jadi tidak ada yang mustahil. Jadi teman-teman, saya itu basicnya tarbiyah. Seharusnya saya jadi guru agama, tapi ternyata kok di IT. Nah, ini bukan
maaf ya, bukan berarti saya tujuannya untuk sombong. Ya, ini untuk menjelaskan bahwa tidak ada yang mustahil. Nah, ini tidak ada yang mustahil ketika mau belajar. Betul. Nah, itu. Ini sebagai motivasi saja. Jadi belum ada kata terlambat ya? Tidak ada kata terlambat. Usia udah tua. Ya, buktinya, saya kan usia udah berapa tahun, Kang Deddy. Nah, tapi ya kalau kita tekun belajar, tidak apa. Dan untuk bisnisnya sendiri, Kang Deddy tahu sendiri, ya kan? Nah, bisa tinggal di rumah, tidak perlu jauh dengan keluarga. Setiap hari bisa mengawasi anak. Nah, betul. Itu kelebihan bisnis online. Nah, betul. Berbeda dengan bisnis yang lain. Nah, itu. Makanya teman-teman jangan ragu untuk masuk ke ranah bisnis online lah. Karena memang zamannya sekarang. Dan misalkan jangan sampai ada perkataan, saya tidak ahli, tidak mengerti. Nah, justru itu. Nah, makanya saya sampaikan bahwa basic saya tarbiyah yang seharusnya jadi guru agama, tapi ternyata apa? Ternyata di IT. Dan Kang Deddy sendiri sudah berapa pulau yang saya datangi, gitu kan. Udah berapa kota yang saya untuk memenuhi panggilan. Padahal bukan basicnya bukan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, intinya kita mau belajar lah. Nah, kembali sebagai bahan motivasi lagi. Nah, karena memang tujuannya kita untuk memberikan motivasi agar teman-teman yang belum tahu dan sudah tahu bisa mengamalkan seperti itu. Itu tujuan kita kan. Nah, terus jadi di bisnis ini kan banyak peluangnya. Tadi foto sudah, ya. Bisa menggambar, Kang Deddy, contohnya. Menggambar. Jualah gambar kita. Kan seperti itu. Jadi banyak lah. Jadi apapun keahlian kita, kalau misalkan kita tahu caranya, semuanya bisa jadi uang. Oke lah, saya tidak punya tidak bisa menggambar. Saya bisanya bikin kerajinan. Nah, itu juga bisa dijual. Nah, apanya? Tutorialnya. Betul. Bukan menjual produk fisiknya. Kalau misalkan kita menjual produknya, berarti itu ranahnya fisik ya. Nah, kita kan ke digitalnya. Berarti kita rekam, kita jual tutorialnya, bagaimana cara memulainya, apa bahannya. Nah, seperti itu. Itu juga bisa dijual. Dan itu bisa terus. Kalau kita menjual produknya kan habis, harus bikin lagi. Nah, beda lagi. Nah, itu kelebihannya produk digital ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi banyak sekali peluang-peluang yang sebenarnya bisa kita ciptakan. Makanya tadi di awal saya ngobrol, sebenarnya di zaman sekarang itu tidak perlu sulit-sulit loh mencari uang itu. Asal syarat tahu caranya. Betul, tahu ilmunya. Dan semoga dengan kehadiran channel ini bisa bermanfaat. Gitu. Menjadi motivasi buat orang-orang yang belum punya usaha atau usahanya belum maju bisa ke bisnis online gitu. Kebanyakan kan maaf ya, banyak yang menyangka bahwa bisnis online itu hanya jualan gitu. Padahal banyak. Jenis website saja ada ribuan, Kang Deddy. Yang sudah insya Allah sudah saya pahami sistem kerjanya. Kalau nggak salah ada 12 ribuan lebih lah yang sudah saya pelajari bagaimana sistem kerjanya. Dari mulai cara mengonline-kannya, cara mengelolanya, agar website tersebut bisa menghasilkan uang. Seperti itu. Nah, yang penting ya, karena itu mah jasa kan, beda lagi ya. Yang penting tahu dulu ya, apa gunanya kita misalkan menekuni bisnis yang tidak kita pahami. Jadi pahami dulu caranya. Nah, setelah tahu gitu. Nah, itulah salah satunya. Jadi teman-teman, jadi di awal-awal kita ngobrol yang urusan bisnis ke arah bisnis online ini, jadi untuk teman-teman dimanapun berada, itu terlepas dari usia berapa ya, dan dimanapun berada, jadi untuk saat ini adalah saatnya kita masuk ke era digital, apapun itu, dan semuanya bisa di online kan. Insya Allah kalau misalkan ada kesempatan, karena memang ada beberapa channel ya, Kang Deddy, yang khusus tutorial pembuatan website, jadi ya di sini kita khusus channel ngobrol. Ngobrol. Jadi tidak ada tutorial, ya semacam teori lah. Ya, gitulah. Jadi teman-teman kalau misalkan ini tinggalkan komentar untuk bahasan selanjutnya. Ya, karena bukan apa-apa ya sebagai bahan ini. Jadi saya menyampaikan ini karena memang ini dunia saya gitu kan. Dan kadang-kadang mungkin kita menyampaikan agama juga, ya supaya teman-teman tahu, karena memang seperti tadi bahwa basic saya juga tarbiyah. Nah, gitulah, seperti itulah. Jadi ini kita punya basic semua ya. Misalkan kita ngobrol pertanian karena Kang Deddy
adalah basicnya pertanian. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kita berusaha dengan kemampuan yang ada, dengan pengalaman yang ada untuk bisa lebih bermanfaat. Betul, Seperti itu saja Kang Redi. Nggak ada lah tujuan kita sombong-sombongan. Dan apa yang bisa kita sombongkan kan? Karena memang tidak ada apa-apanya. Ya cuman ya sebaiknya setiap orang itu menjadi orang yang lebih bermanfaat untuk diri kita, keluarga, dan orang lain seperti peribahasa kan mengatakan di atas langit masih ada. Oh jelas, kalau ya nggak perlu lah, nggak ada gunanya sombong. Cuman yang harus kita lakukan adalah bagaimana agar diri kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu saja. Betul. Nah seperti itu. Jadi apa yang kita tahu sampaikan. Kalau misalkan kita tahu tapi tidak disampaikan, itu tidak akan bermanfaat untuk orang lain, hanya untuk diri sendiri. Ya, sementara kita dituntut untuk manfaat diri sendiri, keluarga dan orang lain. Nah, itu. Jadi itulah ya tujuan kita ya. Dan selain itu kita juga memanfaatkan teknologi ya agar teknologi ini bisa lebih bermanfaat lagi. Jangan kita gunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat lah. Ya, seperti itu. Baik teman-teman, di video ini ya khusus untuk list bagian bisnis online ini kita akhiri sampai di sini, dan mohon maaf atas segala kesalahan. Insya Allah kita sambung lagi ya di pembicaraan yang lainnya yang masih membicarakan masalah bisnis, seputaran bisnis online. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga bantu share, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya juga agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru. Walaupun kami hanya ngobrol, semoga obrolan kita masih bisa bermanfaat yang ada dia seperti itu. Sampai jumpa di lain video. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.